Selamat datang di channel SKB CASN, di mana kita akan membahas soal-soal SKB untuk CPNS ataupun P3K, karena ada jabatan-jabatan yang di CPNS dia juga ada dan di P3K juga ada. Jadi kita akan membahas soal-soal seleksi kompetensi bidang. Jadi buat teman-teman yang udah lulus nih SKD-nya dan pengen belajar SKB-nya, seleksi kompetensi bidang, bisa menggunakan video ini sebagai media pembelajaran. Jadi selalu pantengin ya channel ini buat tahu channel ini update soal SKB jabatan apa aja. Karena kami selalu mengupdate jabatan-jabatan yang baru yang ada di CPNS ataupun P3K gitu. Jadi dipantengin aja, di subscribe buat tahu kali ini atau hari ini jabatan apa nih yang diupload. Karena kami insya Allah uploadnya setiap hari gitu ya teman-teman. Dan teman-teman, soal-soal SKB kali ini akan kita bahas adalah soal SKB CPNS dari jabatan Arsiparis. Paket soal ini dibuat berdasarkan Permenpan RB nomor 48 tahun 2014 untuk jabatan Arsiparis beserta kisi-kisinya. Jadi ada kisi-kisinya nih, jadi dibikin berdasarkan kisi-kisi dan juga Permenpan nomor 48 tahun 2014 gitu. Jika ada jabatan lain yang teman-teman pengen request, pengen dibahas juga, bisa banget langsung aja komen di kolom komentar atau di Telegram @skbcsn. Langsung aja soal pertama. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan arsip menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009? Pilihan jawabannya: A. Dokumen yang sudah tidak terpakai. B. Informasi dalam bentuk cetak atau digital. C. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media. D. Catatan perusahaan yang tidak digunakan. Atau E. Data yang bersifat pribadi. Aku ulangin, apa yang dimaksud dengan arsip menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009? Menurut teman-teman, apakah jawabannya A, dokumen yang sudah tidak terpakai, atau B, informasi dalam bentuk cetak ataupun digital, atau C, atau D, atau E, data yang bersifat pribadi? Kira-kira jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah C. Pembahasannya, menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, atau individu. Kita bahas soal langsung dengan jawaban dan pembahasannya ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apakah jawaban teman-teman benar atau salah, bisa di-post dulu lalu dijawab gitu. Atau bisa juga langsung dijawabnya di kolom komentar. Nomor 2. Apa tujuan utama dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik? Pilihan jawabannya: A. Melindungi informasi rahasia negara. B. Menyediakan akses informasi bagi masyarakat. Atau C. Menyimpan arsip rahasia secara aman. D. Mencegah penyalahgunaan informasi publik. E. Memperbaiki pengelolaan arsip di lembaga pemerintah. Aku ulangin. Nomor 2, soalnya adalah apa tujuan utama dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik? Jawabannya yang mana kira-kira? A, B, C, D, atau E? Langsung tulis di kolom komentar buat cocokin sama kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah B. Pembahasannya, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 bertujuan untuk memberikan hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Itu ya jawabannya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu apakah teman-teman benar atau salah, bisa di-post aja dulu lalu dijawab soalnya. Lalu nanti baru lihat kunci jawabannya gitu ya. Oke, siap-siap. Nomor 3, langsung ditulis jawabannya apa, nanti dicocokin di akhir soal ini gitu, ada pembahasannya. Nomor 3, dalam pengelolaan arsip dinamis, tahap penyusutan arsip mencakup proses berikut kecuali. Aku
Aku ulangin, dalam pengelolaan arsip dinamis, tahap penyusutan arsip mencakup proses berikut kecuali A. Pemindahan, B. Pemeliharaan, C. Pemusnahan, D. Penilaian, E. Penghimpunan. Kira-kira jawabannya yang mana? Silahkan dijawab dulu, nanti dicocokin sama jawaban setelah ini, ada kunci jawabannya. Buat teman-teman yang pengen beli paket soal supaya cepet nih dapat semua full paket soal, bisa langsung ke Telegram ya. Karena kita jual paket soal, harganya hanya 10.000 per paket aja. Jawaban dari nomor 3 adalah B. Pembahasannya, penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip yang sudah tidak aktif ke arsip inaktif. Penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip yang sudah tidak aktif ke arsip inaktif. Pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna, dan penilaian arsip untuk menentukan nilai kegunaannya. Pemeliharaan bukan bagian dari penyusutan. Pemeliharaan bukan bagian dari penyusutan ya. Itu dia jawaban untuk nomor 3. Kita lanjut ke nomor 4. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2012, arsip yang memiliki nilai sejarah harus dikelola sebagai A. Arsip dinamis, B. Arsip statis, C. Arsip inaktif, D. Arsip sementara, E. Arsip rahasia. Aku ulangin, berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, arsip yang memiliki nilai sejarah harus dikelola sebagai apakah arsip dinamis atau arsip statis atau arsip inaktif atau arsip sementara atau arsip rahasia. Kira-kira yang mana jawabannya? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan kita nggak cuma jual paket soal arsiparis ya, tapi jabatan-jabatan lainnya juga. Jadi langsung aja dicek ke Telegram @skbcasn, harganya Rp10.000. Jawaban nomor 4 adalah B. Kenapa B? Pembahasannya. Menurut PP nomor 28 tahun 2012, arsip yang memiliki nilai sejarah dikategorikan sebagai arsip statis dan harus dipelihara dan disimpan oleh lembaga kearsipan. Itu dia jawabannya ya. Baik, kenapa harus beli paket soal di SKBCASN? Karena kita per video cuma ngupload 5 soal ya. Per video cuma ada 5 soal. Jadi buat teman-teman yang gak sabar nih pengen dapat full soalnya, bisa langsung beli aja di kita di Telegram @skbcasn. Harganya Rp10.000, dapat 50 soal per jabatan gitu ya teman-teman. Baik, selanjutnya nomor 5. Arsip yang sedang digunakan oleh suatu unit pengolah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari disebut A. Arsip inaktif, B. Arsip statis, C. Arsip dinamis aktif, atau D. Arsip sementara, atau E. Arsip rahasia. Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana ini? Kira-kira nomor 5, ini nomor terakhir ya di pembahasan video soal kali ini untuk jabatan arsiparis. Tapi kita punya soal PR di akhir yang teman-teman bisa jawab dulu di kolom komentar. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Kita bahas di video selanjutnya untuk jabatan arsiparis ya, nomor 6 sampai nomor 10 gitu. Jawaban dari nomor 5 adalah C. Pembahasannya, arsip dinamis aktif adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh unit pengolah untuk keperluan kegiatan sehari-hari. Aku ulangin, arsip dinamis aktif adalah arsip yang digunakan secara langsung oleh unit pengolah untuk keperluan kegiatan sehari-hari. Itu dia 5 soal yang kita bahas di video kali ini. Selanjutnya aku akan bacain soal PR yang bisa teman-teman kerjain dulu nih dengan jawab di kolom komentar, dan cek jawabannya di video selanjutnya di video SKB CPNS Arsiparis ya. Aku belum tahu Arsiparis ini aku update lagi nanti kapan, karena aku setelah ini akan ngupload jabatan lainnya juga gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen langsung tahu jawabannya, bisa beli paket soalnya di kita di Telegram @skbcasn. Harganya Rp10.000 per paket soal. Satu paket soal isinya 50 soal. Gitu ya teman-teman. Nomor 6 ini PR, silakan dibaca. Aku bacain juga ini. Nomor 6, apa fungsi dari SIKN dalam pengelolaan arsip?
A. Melakukan audit kearsipan. B. Mengumpulkan arsip rahasia negara. C. Mempublikasikan arsip secara digital. D. Menyimpan arsip statis secara fisik. E. Menghapus arsip yang sudah tidak berguna. Kira-kira jawabannya apa? Silakan teman-teman tulis aja dulu dan tunggu nanti kita upload lagi video jabatan SKB CPNS Jabatan Arsiparis ya. Untuk video selanjutnya nanti kita bahas di selanjutnya. Baik, jika ada jabatan CPNS ataupun P3K lainnya yang ingin dibuatkan paket soal dan pembahasannya, silakan hubungi kami di Telegram @skbcsn atau komen di YouTube ataupun TikTok @skbcsn. Kalau nggak mau beli juga nggak apa-apa teman-teman tetap pantengin aja YouTube-nya dan juga TikTok-nya buat updatean soal terbaru karena kita insya Allah update-nya setiap hari. Kalau jabatan kamu belum ada bisa request, nanti kita bikinin videonya gitu ya. Jadi ini nggak ada pemaksaan buat beli, nggak. Kalau teman-teman nggak sabar aja nih pengen tahu full paket soalnya, bisa banget beli langsung di kita gitu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika aku membacakan soalnya tuh agak belibet ya. Mohon maaf ya. Semangat belajar dan semoga kita lulus semuanya. Bye-bye.